Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan video lanjutan dari yang sebelumnya. Di sini kita sama akan uji AR, MA, ARMA, dan ARIMA, tetapi di software yang berbeda, yaitu untuk sekarang kita bakal menggunakan software SPSS. Seperti biasa, sebelum kita mengolah data, kita harus menginput data kita dulu ke dalam softwarenya. Datanya masih sama kayak yang tadi tentang GDP per kapita, cuman bedanya untuk di SPSS kita input datanya menggunakan variabel GDP-nya terlebih dahulu. Kita copy dulu untuk dimasukkan ke SPSS-nya. Kita buka SPSS, bentar kita geser dulu. Untuk ke SPSS-nya, kita pakai CTRL-V. Untuk variabelnya bisa kita ubah dulu. Sini kita ubah jadi GDP aja. GDP. Oke, huruf kecil aja ya guys ya. GDP. Oke, kita kembali lagi. Nah, udah di sini variabel GDP-nya udah terinput. Nah, kemudian untuk bisa mengolah datanya kita harus memiliki penomoran atau kita input tahunnya, tahun si GDP ini mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kita di sini coba ke bagian data, kemudian ke define date and time. Kemudian kita, karena data kita tahunan, kita pilih yang years aja. Terus karena data kita dimulai dari tahun 1967, di sini kita tinggal ketik 1967, kemudian oke. Maka di sininya kita udah muncul tahun penggunaan data kita, yaitu dari tahun 1967 sampai dengan 2023. Oke, kalau misalnya udah seperti ini, sekarang kita bisa masuk ke uji stasioner. Di mana uji stasioner ini kita bisa klik analyze. Maaf. Kemudian setelah kita klik analyze, kita cari forecasting. Nah, setelah kita cari forecasting, kemudian kita masuk ke sequence chart. Nah, di sini kita tinggal masukin aja variabel kita yang GDP-nya, kita masukin. Kemudian kita oke. Nah, kalau misalkan udah muncul kayak gini, nih di sini udah muncul model description-nya, cash processing summary, dan di sini sudah muncul juga grafiknya, dimana kalau secara non formal kita lihat grafik ini tentu tidak stasioner gitu. Nah, maka dari itu di sini kita seperti biasa harus melakukan yang namanya diferensiasi. Caranya sama kayak tadi, kita pergi ke analyze, kemudian kita ke forecasting dan ke sequence chart. Nah, tapi bedanya di sini kita checklist yang difference. Terus kemudian kita oke. Ini saya akan muncul lagi grafik data yang lebih kelihatan lebih stasioner gitu dari data sebelumnya. Itu kayak fluktuasinya. Meskipun di sini ada beberapa fluktuasi yang turunnya banget, terus naik lagi, terus naik banget, turun lagi. Tapi kalau dibandingkan dengan di atas, ini bisa terlihat lebih stasioner dari sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita bisa langsung masuk aja ke estimasi model AR dan MA untuk mengetahui apakah kita akan menggunakan ARMA atau ARIMA. Tapi karena kita tadi sudah melakukan diferensiasi, otomatis pasti sudah jelas kita akan menggunakan ARIMA. Dan untuk caranya, untuk mencari model AR dan MA-nya, kita masuk ke analyze lagi, kemudian masih masuk ke forecasting lagi. Nah, kalau di sini kita masuknya ke auto correlation. Dan di auto correlation ini kita tinggal masukin GDP kita ke variables. Di display-nya ini checklist semua, dan jangan lupa di transform-nya, di difference-nya kita checklist karena tadi kita udah melakukan diferensiasi. Tinggal klik OK. Nanti bakal muncul seperti ini. Nah, di sini terlihat lagi yang ACF ini. ACF terlihat leg number-nya dari 1 sampai 16. Ini adalah ACF-nya. Kemudian untuk menentukan ordonya, karena ini ACF berarti kita menentukan nilai MA-nya.
kita tinggal lihat di bar chartnya, kayak ini kan ada yang warna biru atau ini disebut di keterangannya itu koefisiennya. Ketika koefisien ini menyentuh garis upper atau lower, itu menandakan bahwa si model kita itu stasioner, tidak error. Kebalikannya, jika dia itu berada di bawah upper atau lower, tidak menyentuh atau tidak melebihi, itu berarti kayak terjadi suatu error di sana. Nah, karena di sini di ACF yang data kita ini, barnya itu di bar pertama di ordo pertama di sini tuh ada angka 1. Ini bar chatnya itu dia sudah menyentuh upper confidence limitnya, di mana di ordo keduanya itu dia langsung turun secara drastis gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ACF ini bisa cut off di ordo pertama. Yang dia dapat disimpulkan juga bahwa ordo MA kita yaitu 1, karena di sini ACF-nya di cut off di nomor 1 atau di ordo 1. Jadi kita dapatkan bahwa nilai ordo MA kita yaitu 1. Nah, kemudian setelah mengecek ACF untuk mendapatkan nilai MA, kita juga jangan lupa cek untuk partial ACF-nya untuk menentukan nilai dari AR-nya. Sama kayak menentukan nilai MA, di sini kita lihat dari bar koefisiennya, dari bar chartnya, dimana kalau misalkan menyentuh garis dan setelahnya tidak, kita bisa cut off di bar tersebut gitu. Sama kayak nilai yang di atas, bahwa di sini juga ACF-nya itu kalau kita lihat yang menyentuh garis itu di bar pertama, di yang biru pertama ini, setelahnya itu turun, kita bisa simpulkan bahwa kita cut off di bar pertama ya. Dengan cara langsung juga kita bisa sebutkan bahwa angka dari AR kita yaitu, atau ordo dari AR kita yaitu 1, dimana MA kita memperoleh 1, AR kita memperoleh 1, dan karena kita tadi melakukan first differencing, berarti nilai I kita adalah 1 juga. Jadi model yang kita dapatkan yaitu ARIMA yang berordo 111. Di sini selanjutnya kita akan melakukan uji ARIMA dengan cara kita klik analyze, kemudian kita ke forecasting. Mana forecasting? Oke, ini. Kemudian kita create traditional models. Dan di sini di dependence variabelnya kita masukin di GDP-nya. Kemudian di expert modelernya, di metodenya, ini kan metodenya asalnya expert modeler ya, kita ganti ke ARIMA. Setelah itu, kalau metodenya udah ARIMA, kita klik kriteria, kemudian tadi kan nilai autoregresifnya atau AR-nya itu kita dapat nilai 1, maka di sini kita ketik 1, diferensinya karena tadi kita di integrasinya di first difference, jadi D-nya atau difference-nya itu 1. Kemudian di moving average atau MA-nya, karena tadi kita MA-nya juga 1, jadi kita klik 1 lagi. Oke. Selanjutnya kita klik continue. Habis itu kita masuk ke statistik. Dan di statistik ini kita checklist aja di bagian stationary R-square-nya, terus R-square-nya, root mean square error-nya, mean absolute percentage error-nya. Kemudian di sebelah kanan kita cukup klik yang normalize di IC-nya. Nah, di sini display forecast-nya kita checklist juga sama yang bagian residual partial autocorrelation function atau PACF. Nah, maksudnya ini parameter estimates-nya ya, bukan residual partialnya, tapi parameternya. Residualnya nggak usah di checklist. Habis itu kita ke plots. Nah, untuk di plots, ini yang di plots for comparing models-nya kita nggak usah ada checklist saat apapun itu, tapi di bagian each plot display-nya kita checklist semua. Kemudian setelah di checklist semuanya, kita masuk ke output filter. Di output filter ini kita biarin aja kayak gini. Terus di save-nya kita cukup checklist yang bagian predicted values aja. Kemudian di option-nya kita ganti dari first case after end of estimation yang atas ini ke yang bawah yang first case yang specified date-nya. Yang kemudian di bagian year ini kita cukup ketik aja kita mau mengetahui atau forecasting di tahun berapa gitu. Kalau di
Stata tadi kan kita mau forecasting tahun 2024. Nah, kita mau coba lihat juga nih di SPSS di tahun 2024 apakah bakal sama atau enggak. Kita di sini tinggal ketik 2024 aja. Tapi ini tergantung kalian. Kalian tentuin sendiri tahun forecasting yang kalian ingin tentukan. Setelah itu, kita tinggal klik OK aja. Oke, itu di sini udah muncul banyak banget dari model description-nya. Sini udah terdetek bahwa arimanya 111. Nah, ini status model ininya, model grafiknya. Setelah itu, meskipun kita sudah mengetahui gitu model description kita yaitu Arima 1111, tapi tidak cukup sampai di sini karena kita harus compare dengan model yang lain. Karena kalau misalkan kita punya model Arima 111, berarti kemungkinan kita punya 8 model yang entah mana yang paling terbaik kita akan cari. Ya, carinya dengan cara kita masuk ke analyze, kita ke forecasting, kemudian ke forecasting, ke create additional models. Nah, di variablesnya kita masukin GDP, tapi di kriterianya kita coba untuk kita coba untuk utak-atik angkanya gitu. Tapi jangan seenaknya karena ini kan kita punya modelnya itu 111, berarti antara AR-nya antara 0 sama 1, difference-nya antara 0 sama 1, moving average-nya antara 0 sama 1. Tapi kalau difference itu pasti 1, karena tadi udah kita tahu bahwa kalau di tingkat level datanya itu nggak stasioner, tapi kalau di tingkat 1 datanya itu stasioner. Jadi kita bisa otak-atik di bagian AR sama MA-nya aja. Tapi aku di sini mau coba dulu, AR-nya kita ganti jadi 0. MA-nya biarin aja. Terus kita kita continue. Kita klik OK. Nah, bakal muncul model baru ya. Sebenarnya di sini kalau misalkan kita lihat ya secara mata, secara langsung itu perbedaannya itu nggak terlalu signifikan gitu sama model yang di atas. Solusinya kalau seperti ini adalah karena dari grafiknya itu tidak ada perbedaan. Maksudnya bukan tidak ada ya, tapi kalau dilihat dari secara langsung kayak sama aja. Tapi kita coba lihatnya di model statistiknya. Kita bisa bandingin di R-square-nya, terus di RMSE, MAPE, normalized BIC-nya. Dimana kalau misalkan R-square-nya itu lebih besar, itu menandakan itu modelnya itu lebih baik. Tapi RMS, MAPE sama BIC-nya ini harus lebih kecil karena ketika RMSE, MAPE, BIC ini lebih kecil, itu menunjukkan bahwa model itu semakin baik dan R square-nya lebih besar itu menunjukkan model lebih baik. Kalau kita compare antara model yang 111 sama 011, di mana model yang 011 ini memiliki R square 0,983, RMSE 191, terus MAPE-nya 18,735 dan BIC-nya 10,651. Nah, kita compare coba dengan yang model 111 di mana memiliki R square 0,983 lebih 0,983 sama R square-nya untuk RMSC-nya 19, yang atas itu 193, sedangkan yang bawah itu 191, ini lebih kecil gitu. Dan MAPE-nya itu yang model 111 itu 18, dan MAPE di sini juga 18 sama. BIC-nya itu 10,741, sini 10,651, lebih kecil gitu. Jadi kalau di compare antara model yang 111 sama model 0,11, kita bisa menyimpulkan bahwa model yang Arima 0,11 ini lebih baik dari model yang 111. Nah, kalau sudah seperti itu kita bisa lihat ke data sebelumnya, data yang kita gunakan. Nah, di sini muncul 2024 data prediksinya gitu, GDP itu akan senilai 217,946, dimana di tahun sebelumnya itu 2023 itu GDP-nya itu
102,9359. Seperti itu. Mungkin sekian demonstrasi yang bisa saya sampaikan, di mana di sini saya menggunakan data GDP dan menggunakan software SPSS. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.